orang-orang seperti kita yang baru belajar agama itu sama seperti motor, mobil, gerobak, bajai masih dalam satu jalur berebut jalan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan jalan yang lurus dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul habibul karim. Wa nahnu ala dalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun, para orang tua, para guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus guru-guru kita bersama Kiai Haji Kin Sodikin. Mudah-mudahan Allah tambahkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sama-sama kita hormati orang-orang tua kita, guru-guru kita yang lainnya, Bapak Ustadz Mukhlisin, Bapak Ustadz Mukhlis Nur, Bapak Ustadz Aos, juga para orang tua lainnya yang tidak bisa saya sebutkan, serta para remaja Islam Nur Syahid atau disingkat jadi Risnur. Mudah-mudahan semuanya sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini saya berkesempatan hadir, tentunya seharusnya di bulan yang lalu, tapi saya berhalangan hadir, maka hari ini Allah senantiasa menakdirkan kita untuk duduk sama rata, minum sama-sama aqua. Ada yang beda minumnya? Mudah-mudahan duduknya kita senantiasa menjadi penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah senantiasa sampaikan rahmatnya, Allah curahkan kasih sayangnya kepada Nabi yang mulia, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah juga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, terkhusus kita selaku umatnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita sama-sama mendapatkan syafaat dan pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Ini saya manggilnya apa nih? Adik-adik atau apa ini? Aduh, adik-adik saya Risnur, remaja Islam Nur Syahid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malam hari ini temanya adalah keaswajaan. Tentunya ini menjadi sebuah momentum awal Agustus proklamasi kemerdekaan. Maka saya pribadi hadir ke sini
datang ke sini tidak untuk menggurui, tapi tepatnya untuk diaku sebagai saudara. Saya pernah belajar, ya. Saya pernah pesantren juga, iya. Tapi tidak untuk merasa paling pintar. Kita duduk sama rata sama sila, belajar, diskusi bareng, apa-apa yang menjadi hajat kita semua mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya datang ke sini digaris bawahi tidak untuk menggurui. Mohon maaf pakai ikin sodikin, Bapak Ustadz Mukhlis, Bapak Ustadz Aus. Tapi hanya untuk silaturahim. Karena kata Rasul, man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Kata baginda Rasul, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya? Siapa di antara kita yang pengen panjang umur? Semua? Iya. Panjang umur, gak mati-mati pengen? Kalau gak mati-mati siapa yang nguburin nanti? Kemudian kata Rasul, siapa juga di antara kita yang ingin diluaskan rizkinya? Dalam artian yang belajar dikasih rizki paham, dikasih rizki untuk cepat nangkap pelajaran, itu rizkinya pelajar. Bukan berarti rizki pelajar tuh nanti dapat uang, enggak. Rizki itu maknanya global, luas, universal. Jangan kita persempit bahwa rizki itu cuman dengan kategori uang. Kita duduk di majelis itu juga rizqum minallah, karena nggak semua orang bisa hadir di majelis. Betul tidak? Iya. Ada orang yang kepengen datang ke majelis, bawaannya males, bawaannya halangan, nonton bola, apalagi nonton Korea series dan lain sebagainya macamnya. Pengen datang tapi banyak halangan. Maka taufik dan hidayah itu perlu untuk kita kaji sama-sama. Maka di malam hari ini kita sama-sama memaknai satu hadis di mana diriwayatkan oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab. Sebelum sama-sama kita ngaji, mari kita sama-sama kita membaca suratul Fatihah agar apa yang kita pelajari senantiasa berbuah manfaat untuk diri kita, kawan-kawan kita, dan juga handai taulan kita. Al-Fatihah bil qabul wa ila hadratir Rasul wa li tamami kulli sul al-Mustafa akhir Rasul wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu hadis diriwayatkan oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab. Tahu siapa Umar bin Khattab? Ya, siapa itu? Sahabat Nabi. Khalifah keberapa? Ya. Khalifah Umar khalifah keberapa? Dua. Pertama Abu Bakar, dua Umar, Utsman, Ali. Ya. Nah, Khalifah Umar itu sahabat yang terlambat masuk Islamnya. Tapi barokah adiknya yang masuk Islam lebih dulu. Umar bin Khattab masuk Islam itu barokahnya adiknya karena mengenal Al-Quran. Maka Khalifah Umar itu dulu ketika masih menjadi kafir Quraisy didoakan oleh baginda Rasul, Allahumma a'izzal islama bi umaraini. Ya Allah, agungkan agama Islam itu dengan dua Umar. Satu Umar bin Hisham, namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu namanya panggilan. Jadi namanya Agus, panggilannya Gepeng, contoh. Namanya Herman, panggilannya Jipeng, contoh. Itu panggilan itu.
Kemudian yang kedua siapa? Yang kedua Umar bin Khattab. Rasul mendoakan dua orang yang mana dua-duanya ini adalah seorang pemuka, seorang tokoh yang disegani oleh orang kafir Quraisy. Abu Lahab kita tahu presidennya orang kafir Quraisy. Pokoknya apa kata Abu Lahab A, semua ikut A. Abu Lahab. Dua, Umar bin Khattab, algojonya orang kafir Quraisy. Siapa yang nggak takut sama, siapa yang berani sama Umar? Nggak ada. Jadi orang yang belagu di kafir Quraisy itu pasti langsung digetok sama Umar bin Khattab. Makanya Nabi Muhammad mendoakan dua orang supaya dua-duanya masuk Islam. Kalau dua-duanya masuk Islam, maka otomatis bawah-bawahannya juga akan turut masuk Islam. Itu politik Islam. Maka kalau kita untuk menundukkan musuh, jangan kita pangkas tentaranya. Yang kita pangkas dan kita tundukkan siapa? Kepalanya. Ibarat lomba Agustusan, mindahin belut. Yang kita pegang buntutnya apa kepalanya? Pala. Kalau pala udah kepencet, maka badan dan buntut akan ikut. Artinya kata Rasul, kalau Umar bin Khattab masuk Islam, maka bawah-bawahannya juga akan turut masuk Islam. Kalau Abu Lahab juga masuk Islam, maka para menteri, para bawahannya juga akan turut masuk. Tapi Allah berkehendak lain. Yang masuk ke dalam Islam hanya satu Umar. Siapa? Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab masuknya Islam, masuk ke dalam Islam menjadi penanda bahwa kebangkitan Islam dari Khalifah Umar bin Khattab. Makanya Umar itu dijulukinya adalah Al-Faruq. Al-Faruq artinya pembeda, mana malam, mana siang, mana hitam, mana putih. Umar bin Khattab masuk Islam pertama kali, sorenya dia langsung mendeklarasikan diri. Datang ke Abu Jahal, datang ke Hindun, datang ke Abu Sufyan, mengatakan bahwasannya ada kabar di mana kamu tidak pernah tahu. Apa itu? Aku telah masuk Islam. Jadi supaya membedakan mana hak dan yang batil, maka Nabi memberikan gelar namanya Al-Faruq. Nah, singkat cerita, Umar bin Khattab ini duduk bersama Rasul. Jadi dalam hadisnya itu, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kami sedang duduk, kata Umar bin Khattab, nah, data yaumin iztola'a rajulun. Jadi ketika kami duduk bersama Rasul, ada laki-laki datang. Asaddu bayadis siyabi wa syawadis sya'ri. Itu bajunya putih, putih kemilau. Kemudian rambutnya hitam. Apa kalau hitam itu? Namanya meret lah, pakai Gatsby lah atau pakai apa namanya? Ya, klimis bahasanya. Lam ya'rif asaruhu min ahadin. Gak ada yang tahu sahabat nih orang dari mana datangnya. Jadi usul punya usul, Rasul, para sahabat habis sholat duduk-duduk nyantai kayak begini. Ada yang ngeteh, ada yang nyusu, ada yang minum madu. Tiba-tiba ada orang datang gak dikenal dari mana, rambutnya klimis hitam, pakaiannya serba putih. Gak ada yang tahu dari mana. Kalau dia dari jauh udah pasti dekil. Kenapa? Karena lewat gurun. Tapi karena orang ini gak ada yang tahu, tiba-tiba dia datang, wala salam wala kalam. Gak ada salamnya, gak ada bicaranya. Kalau kata orang Betawi namanya apa? Selonong boy. Iya, kalau datang kan kita kan permisi, assalamualaikum, bang numpang lewat, kan gitu. Ini dia datang, ujung-ujung langsung datang fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayin Nabi. Dia datang langsung di hadapan Nabi. Apa ini? Menempelkan dua lututnya ke lutut Nabi. Duduk seperti ini. Nah, ini Nabi. Ini orang yang datang gak dikenal. Tiba-tiba menempelkan dua lututnya kepada dua lutut Nabi. Wa yada'u yadaihi ala fakhidaihi. Dua tangannya diletakkan di atas paha Nabi.
Jadi udah kebayang ya. Jadi ada laki-laki nggak dikenal, misterius, datang di hadapan Rasul, duduk seperti duduk tahiyat awal. Dua lututnya ditempelin bersama dua lututnya Nabi. Wa yad'u yadaihi, dua tangannya ini diletakkan di atas pahanya Nabi. Setelah itu, ini orang nanya. Ini orang nanya nih. Apa kata orang tadi? Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Ya Rasul, ajarkan kami, beritakan kepada kami, tolong beritahu kepada kami tentang Islam itu apa? Apa kata Rasul jawabnya? Al-Islamu huwa antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah wa ita'az zakah wa sauma ramadan wa hijjal baita man istata'a ilaihi sabila. Kata Rasul, Islam itu cirinya 5. Kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kemudian wa iqamas shalah, yaitu melaksanakan salat. 2, 3 zakat. 4 puasa. 5 itu ciri Islam, kata Rasul. Apa kata laki tadi? Shadaqta ya Rasulullah. Kau benar, kalau kau benar Rasulullah, bahwa Islam itu cirinya 5. Jadi yang 5 ini kalau kita gabungkan masuk kepada ranah syariat. Syariat ini masuk kepada bingkai yang namanya Islam. Islam itu adalah bagian luar. Syahadat kita ngucap orang tahu. Kita sholat, sebelah kanan kiri kita tahu. Kita zakat, bawa beras zakat fitrah ke ustadz, ustadznya tahu. Kita puasa, kita sahur, orang tua juga tahu. Kita haji, tawaf, labbaik Allahumma labbaik, juga orang sekitar kita tahu. Maka Islam itu bingkainya adalah di luar. Maka Islam ini merujuk kepada syariat. Syariat itu artinya syari', jalan gang. Kalau bahasa Arab namanya syari'un, artinya jalan gang kecil. Jadi umumnya orang-orang seperti kita yang baru belajar agama itu sama seperti motor, mobil, gerobak, bajai, masih dalam satu jalur, berebut jalan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan jalan yang lurus dan benar dan gampang untuk mengakses jalan. Maka nanti kalau udah lewat gang, lewat jalan raya, itu nanti beda lagi. Siapa? Nanti orang yang udah punya SIM baru lewat jalan raya. Orang yang pakai helm baru boleh lewat jalan raya. Orang yang punya apa namanya SIM, STNK, BPKB baru boleh lewat jalan raya dan jalan umum. Nanti akan lebih khusus lagi. Orang yang cuma kendaraan roda 4 boleh masuk tol, roda kendaraan 2 tidak boleh. Artinya orang awam model kita belajarnya jangan loncat-loncatan. Harus dari nol. Kalau belajar fikih ya toharoh dulu. Jangan langsung pengen jadi tasawuf, sufi, kejauhan. Saya mengajinya pengen torikoh aja. Saya pengen langsung berbaiat. Saya pengennya ngajinya yang langsung ngamal aja. Kalau ngamal nanti saya dapat duit banyak. Kalau nanti saya ngamal dapat cewek cantik, enggak. Justru kalau kita ngaji demikian, nanti ujungnya ngaji instan. Kalau instan cepat hilang dan gak bakal mendapatkan keberkahan. Maka syariat ngaji yang kita aji dari Kiai Kin Sodikin atau dari kiai-kiai yang lain, itu mulai dari toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, kita belajar teori terlebih dahulu. Nah kalau Islam kita udah sempurna, udah bagus, udah benar, tata cara udunya udah, sholat takbiratul ihramnya sudah, sampai nanti zakat, niat zakatnya juga baik dan benar, sampai nanti puasanya baik dan benar, baru nanti kita direzekikan berangkat haji dan umroh juga akan melaksanakan dengan baik dan benar. Kalau Islamnya sudah sempurna, pertanyaan selanjutnya, kata orang tadi yang datang kepada Rasul apa? Ya Rasulullah,
akhbirni anil iman. Jadi Islam udah selesai, 5. Nah, orang yang tadi datang itu nanya lagi, ya Rasul, berikan kabar kepadaku, kepada kami semua, apa itu makna iman? Kata Rasul, iman itu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri, ayo, wa bil qada'i khairihi wa syarrihi. Rukun iman itu berapa? 6. 1, iman kepada Allah. 2, malaikat Allah. 3, kitab. 4, Rasul. 5, hari. 6, qada dan qadar. Iman kepada Allah tercakup dalam akidah yang 20. Apa tuh? Wujud, idam baqa, mukhalafatul lil qiyamuhu binaf wahdaniyat kudrat ilmun basor kalam qadiran aliman basiran. Nah, yang 20 itu namanya sifat apa? Sifat apa itu? Sifat wajib. Kalau di kitab Aqidatul Awam itu kita harus hafal 50 sifat. Berapa? 50. Yang 50 ini dibagi kepada 2. 1 kepada Allah, 1 lagi kepada Rasul. Yang 50 dibagi 2, 41 untuk Allah, yang 9 untuk Rasul. Yang mana 41? 41 itu untuk Allah, meliputi sifat wajib. 2 meliputi sifat mustahil. Yang ketiga sifat jaiz. Sifat wajib tadi 20, wujud, idam, baqa, mukhalafatu, sampai mutakaliman. Kalau wajibnya Allah 20, maka mustahilnya Allah juga 2. Udah berapa tuh? Udah 40. Sifat jaiznya Allah 1. Ya, fi'lun mumkinat au tarkuhu. Yang dapat dilakukan atau ditinggalkan oleh Allah. 1. Berarti totalnya berapa? 41. Sisa berapa? Sisa 9. 9-nya untuk Rasul. Sifat wajib Rasul berapa? Sifat wajib Rasul. Wajib Rasul 4. Sidik, amanah. Ayo, ngaji tiap minggu nggak hafal. Fatona. Orang mana Fatona itu? Mawadah. Sidik, amanah. Ayo, tabligh. Fatona berapa? Sidik artinya apa? Jujur. Mustahil Nabi itu bohong. Ya kudu jujur. Ya. Maka sidik kebalikannya kidib, yaitu bohong. Kemudian habis sidik amanah. Amanah itu artinya apa? Dapat dipercaya. Orang mau seberapa banyak kebaikannya, kalau dia nggak amanah sekali aja, nggak nepatin janji, buyar 10.000 kebaikan akan luntur cuman gara-gara nggak nepatin janji. Bener nggak? Jadi orang kalau udah kecewa sekali, nggak bakal dihitung tuh ucapan-ucapan kemarin. 3, yaitu tabligh. Apa tabligh? Menyampaikan. Nabi dapat wahyu dari Jibril dari Allah. Disampaikan kepada umatnya, nggak disempetin sendiri, nggak pelit. Tapi juga jangan dijadikan dalil kalau nanti ujian harus bagi-bagi. Enggak, katanya pelit lu, nggak kayak Nabi, nggak sifat Nabi menyampaikan. Enggak, jangan dijadikan dalil. Jadi menyampaikan itu apa? Menyampaikan ilmu yang kalian dapat dari kiai-kiai kalian ini di sini.
kalian sampaikan kepada kawan-kawan yang nggak ikut ngaji. Itu namanya tabligh. Makanya ada tabligh akbar. Apa yang disampaikan? Ilmunya, ayatnya, pahalanya. Dan yang terakhir apa? Sidik, amanah, tabligh, apa Fatona? Cerdas. Maka Nabi dan para Rasul mustahil mereka bodoh. Udah pasti cerdas, gak ada cacat. Makanya sidik kebalikannya, jujur kebalikannya, bohong. Amanah kebalikannya, khianat. Tabligh menyampaikan kebalikannya, menyembunyikan. Nabi dapat wahyu surat Al-Alaq disembunyiin buat dirinya. Enggak. Syariat yang nyampe ke Indonesia itu tak sama sekali tidak berkurang sedikit pun. Sholat maghrib tetap 3 rakaat. Kita sholat maghrib dengan orang Arab Saudi sama nggak? Sama. Terus Qurannya ada 30 juz. Sama nggak 30 juz? Sama. Yang membedakan apa? Apa yang membedakan? Sholat dohor sama 4 rakaat. Iya kan? Bukan berarti sholat dohor di Arab 4 rakaat, nyampe Indonesia hilang 1 di Thailand. Enggak. Tetap 4 rakaat. Atau subuh 2 rakaat, kemudian nyampe Indonesia lepas 1 di Filipina. Enggak. Tetap 2 rakaat. Yang membedakan apa? Yang membedakan waktu dan budaya. Nih sholat pakai songkok nih. Ini budaya apa agama? Budaya. Kalau agamanya apa? Agamanya apa? Syariatnya tuh apa? Nutup kepala. Orang Arab itu sholat nggak ada yang pakai peci. Kenapa? Karena rambutnya di sini, bukan di sini. Karena mereka keriting, panas, kering kerontang. Itu budaya. Makanya pada apa namanya? Pada rontok rambutnya. Di mana rambutnya? Di sini. Jadi kalau kita nyampunya di atas, di sini. Itu orang Arab. Kita sholat pakai sarung. Ini sarung nih. Ada yang atlas, ada yang wadimor, ada yang gajah rebahan. Ya. Itu sholat kalau pakai sarung sah nggak? Sah. Apa berarti kalau kita beda dengan orang Arab kemudian sholat kita nggak sah? Enggak, hanya yang membedakan apa? Budaya. Orang Arab sholatnya pakai gamis, ke mall pakai gamis, ke stadion pakai gamis. Indonesia enggak begitu. Ke stadion ya pakai baju dejek. Loh, masa ya pakai baju koko? Ya. Ada nggak yang nonton bola pakai baju koko? Gak ada, pakai baju dejek. Kondangan pakai baju batik, betul nggak? Iya. Jadi diseragamkan sholat pakai baju koko. Ini produk budaya. Jadi jangan menolak kepada budaya. Iman kita jangan sampai luntur cuman gara-gara beda budaya. Kita sholatnya harus pakai gamis sama seperti orang Arab. Ya monggo, silahkan. Tapi kalau di kita itu biasanya pakai apa? Sarung. Pakai baju koko. Emang ini koko punya siapa? Punya Islam? Bukan. Punya siapa? Cina koko. Yang jual cinci. Iya. Iya. Makannya apa? Pakai bakpao. Ya kan, kue tiao. Apalagi bakso, bakmi. Itu ada kuliner-kuliner Cina yang datang ke Indonesia. Maka teori masuknya Islam itu ya nggak cuma teori Arab, ada teori Mekah, ada teori Persia, ada teori Gujarat, India, dan yang terakhir adalah teori Cina. Kuliner makanan Cina masuk ke Indonesia, bakso, bakpao, bakmi, kue tiao, apalagi dodol Cina. Dodol Cina haram apa halal? Halal. Kalau dia basi pakai tepung. Jadi produk budaya tidak menghalangi untuk kita beriman kepada Allah. Waduh, kita harus beriman sama seperti orang Arab. Nonton bola ke stadion pakai gamis. Nonton Ronaldo pakai gamis. Enggak. Nonton bola ke GBK boleh nggak pakai sarung?
Boleh. Siapa yang ngelarang? Iya. Gak ada yang ngelarang. Tidak ada batasan. Iya. Cuman nanti yang membedakan adalah akhlak. Itu ya. Nah, nih saya sholat nih. Pakai anduk bersih. Itu anduk saya tinggiin di atas perut. Kemudian ditutupin sampai bawah lutut. Saya sholat, Allahu Akbar. Sholat saya sah nggak? Saya nih yang laki-laki. Saya tutupin anduk saya nih. Pusar sampai lutut. Saya sholat, Allahu Akbar. Sah nggak? Sah. Tapi punya etika nggak? Enggak. Ketek kemana-mana. Nanti kalau dia sujud, nanti selangkangannya kemana-mana. Kan repot. Pernah praktek sholat pakai anduk kali gitu. Jadi yang membedakan apa? Akhlak, tata cara, busana, dan waktu. Itu yang laki-laki. Yang perempuan pakai mukena, warnanya macam-macam. Hijau daun, hijau botol, hijau apa lagi? Hijau sage. Iya, hijau telur. Wah, banyak. Yang Hello Kitty ada, Doraemon ada, motif Maruko-chan ada. Macam-macam. Itu kalau kita pakai, sah nggak sholatnya? Sah. Yang nggak sah itu kalau nanti sholatnya nggak menutupi aurat. Jadi kalau datang ke Indonesia, Islam tetap utuh, rukun iman tetap 6, sholatnya tetap maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, asar dan dohor tetap 4 rakaat. Surat Al-Ikhlas berapa ayat? 4. Bukan berarti karena Indonesia jauh dari Arab kemudian hilang 1. Enggak, tetap syariatnya tetap, rukun imannya tetap, yang membedakan adalah budaya dan waktu. Ya. Jadi jangan ada prasangka buruk. Berarti kalau Jibril udah selesai, kayaknya dia nyantai-nyantai selonjoran. Enggak. Karena Jibril, Mikail, Israfil, Israel, semuanya kalau sudah selesai masa tugas dan masa jabatannya, dia tetap yastaghfiruna wa yusabbihuna.